Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Jasad Gadis Dalam Tembok. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Dimas Koesarmanto. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dua hari kemudian, di teras rumah Pak Prio, seseorang melempar bungkusan yang berisi darah ke dinding depan rumah keluarga Prio. Maria rupanya sudah mengetahui terlebih dahulu. Ia datang ke rumah omnya dan berdiri di depan orang yang melempar bungkusan berisi darah. Tanpa diketahui yang bersangkutan, pada saat bungkusan itu dilemparkan ke dinding rumah Prio, Maria meniupnya dan kontan bungkusan yang berisi cairan darah itu jadi kosong. Sehingga saat mengenai dinding tidak terjadi noda apa-apa. Orang yang melempar bungkusan itu kaget karena bungkusan yang ia lempar jadi kosong. Apa? Bungkusan itu jadi kosong? Dan darah yang sudah aku masukkan kemana? Heran orang itu. Sembari melihat ke bawah dikira salah ambil atau bagaimana. Orang itu ganti bukan darah tetapi kantung plastik yang berisi kalajengking hidup dengan ukuran besar serta ekornya yang siap menyengat dengan bisanya yang bisa membuat manusia mati. Kantung yang berisi kalajengking itu ia muntahkan di depan pintu dengan tujuan agar binatang-binatang itu masuk melalui celah-celah ke dalam rumah. Oleh Maryam dengan cepat kantung yang berisi kalajengking ditunjukkan dengan jari telunjuknya. Yang terjadi bukan kalajengking, tetapi ribuan lebah menyengat yang berbalik menyerang orang itu. Dan ini membuat orang tersebut berteriak kesakitan sambil lari menutupi kepalanya dengan telapak tangan. Lebah-lebah itu terus mengejar dan satu persatu menyengat kepala orang itu. Tolong, tolong! Teriak orang itu di samping jalan. Para pejalan kaki juga pengendara motor, mobil pada melihat ke orang itu. Mereka melihat orang tersebut lari sambil minta tolong. Banyak yang bingung karena mata mereka lebah-lebah itu tidak tampak. Dari jauh Maryam tertawa sembari menggeleng-gelengkan kepalanya sembari bergumam. Manusia kok suka berbuat jahat ya. Mereka pikir nanti kalau mati beres semua urusan. Itu salah besar. Manusia di fase kehidupan berikutnya, yaitu di alam akhirat, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakan saat hidup di alam dunia. Setelah bergumam seperti itu, arwah Maryam terus menghilang dari rumah Prio. Buyan saat itu sedang duduk di teras rumahnya dengan ditemani kopi pahit dan beberapa batang rokok cerutu di mejanya. Ketika orang suruhannya meneror keluarga Prio datang, Buyan sempat melotot kedua matanya melihat orang suruhannya yang bernama Pardin datang dengan tubuh hampir bengkak semua. Din, kenapa kamu bisa seperti ini? Tanya Buyan sambil membantu Pardin duduk. Pardin hanya bisa mengeluh dan minta tolong bawa ke dokter. Badannya hampir semuanya sakit. Iya, nanti kamu saya bawa ke dokter. Tetapi kenapa kepala dan leher kamu pada bengkak begitu? Tanya Buyan masih penasaran. Kemudian Pardin menceritakan semua yang terjadi hingga tubuhnya dikeroyok lebah. Buyan setelah mendengar penuturan Pardin terus membuang muka sambil mengumpat. Kurang ajar. Baik Din, sekarang kita tidak boleh main-main. Karena dari ceritamu, kantung yang berisi darah tiba-tiba kosong. Dan kalajengking berubah lebah. Pasti ini ada campur tangan lagi yang gaib. Jelas Buyan. Karena Pardin sudah tidak tahan menahan sakitnya, Buyan segera mengajaknya ke dokter. Dari segi medis, dokter yang memeriksa Pardin. Tubuh Pardin tidak ditemukan racun dari sengatan lebah.
Pak Buyan, anak buah Bapak dari pemeriksaan kami tidak ditemukan adanya racun atau bisa dalam tubuh Pak Pardin. Jadi, tubuh Pardin baik-baik saja, Dok? Tanya Buyan. Dokter yang memeriksa Pardin mengangguk. Keanehan terjadi. Dokter begitu keluar dari kamar, Pardin merasa enak pada tubuhnya. Sakit yang tadi dirasakan hilang semua. Dengan kejadian ini Buyan yakin ini pasti ulah Maryam. Awas kamu, Maryam. Akan aku buat perhitungan atas ulahmu. Ujar Buyan pada dirinya sendiri. Maryam dengar ancaman Buyan, hanya tersenyum tanpa adanya tertawaan. Walau tanpa diberitahu, arwah Maryam sudah mengerti kalau Buyan terus berusaha untuk melaksanakan niat jahatnya, tugas berbayar dari Narti. Untuk membuat keluarga Priyo lupa ingatan dan polisi bisa melupakan temuan kerangka manusia. Sehingga kepergian Buyan sehari kemudian pergi ke dukun untuk melumpuhkan arwah Maryam dan membuat keluarga Priyo gila serta polisi lalai akan temannya dikuntit arwah Maryam. Buyan dengan motor NMAX-nya berwarna hitam memasuki rumah dukun Mbah Bejo yang luas dengan dipenuhi pepohonan yang besar-besar sehingga terlihat adem sekaligus angker. Parkir di halaman begitu saja. Buyan tidak sadar kalau arwah Maryam mengikutinya. Dengan kemampuannya, arwah Maryam mencuci otak Buyan. Menjadi lain yang keluar dari mulutnya saat berdialog dengan Mbah Bejo. Jadi kalian kesini itu mau minta agar dagangannya laris? Tanya Mbah Bejo dengan menatap wajah Buyan. Betul, Mbah, betul. Agar bisnis dagang saya laris. Ujar Buyan sembari duduk bersila di hadapan Mbah Bejo. Mbah Bejo manggut-manggut sambil membakar kemenyannya. Baik, tapi Mbah mau nanya dulu. Mampukah kalian bayar honor ke Mbah? Pinta Mbah Bejo. Arwah Maryam kembali tertawa tanpa didengar Buyan juga dukun itu sekalipun. Buyan dari merunduk kepalanya, lalu mengangkatnya. Berapa Mbah honornya? Tanya Buyan. 1 miliar. Ah, 1 miliar? Ya, bisa tidak? Buyan diam sejenak, berpikir. Kalau 1 miliar aku iakan, berarti honor aku dari Bu Narti habis buat bayar dukun saja. Kata Buyan dalam hati. Bagaimana? Kenapa diam? Buyan memandang Mbah Bejo. Oke Mbah, saya setuju. Ujar Buyan. Arwah Maryam yang ada di sekitar mereka melihat amplop honor dari Narti ada di dalam tas Buyan. Kemudian oleh arwah Maryam, uang itu diubah menjadi setumpuk daun. Pada saat Buyan mengambil amplop berisi uang dari tasnya, apa yang terjadi? Saat Buyan coba membuka amplop tersebut, terkejut bukan kepala. Karena dompet yang semula berisi uang 1 miliar, honor dari Narti untuk memuluskan niat jahatnya, berubah menjadi setumpuk daun mangga yang sudah mengering. Seketika Buyan seperti orang linglung sembari menatap dompetnya yang hanya berisi daun mangga. Beberapa detik kemudian, Buyan seperti orang bisu, tidak mampu berbicara. Hati yang semula berbunga-bunga dapat uang 1 miliar, kini hancur lulus semuanya. Mbah, ini kenapa uang saya jadi daun? Kenapa Mbah? Tolong Mbah. Kata Buyan panik, sehingga bicaranya tidak jelas. Mbah Dukun hanya diam saja, melihat uang yang rencana untuk bayar permintaannya ke Mbah Dukun jadi ambiar sudah. Mbah, tolong jawab Mbah. Paksa Buyan sudah panik. Tenangkan dulu kepanikan kalian, baru Mbah bisa jawab. Katanya. Tolong Mbah, apa ada pencuri di sini? Kata Buyan sudah kacau.
Mbak Dukun tetap diam sebelum Buyan diam dan hilang paniknya. Karena baginya bicara bersama orang yang sedang panik sama saja memberi garam ke laut. Mbah, tolong. Bantu saya, Mbah. Pulihkan uang saya dari daun ini. Pinta Buyan, setengah memaksa. Di tengah kepanikan Buyan, sosok arwah Maria menampakkan diri. Berdiri di pojok kamar Mbak Dukun yang hanya diterangi 4 buah lilin. Indra keenamnya Mbak Dukun langsung berfungsi. Matanya ia arahkan ke pojok ruangan. Mbak Dukun melihat penampakan arwah Maryam yang berdiri mematung dengan mengenakan baju putih kumal. Rambut panjang hitam tergerai begitu saja. Siapa kamu? Tanya si Mbah Dukun. Arwah Maryam masih diam dengan sorot matanya tertuju ke Buyan. Apa kamu ada hubungannya dengan laki ini? Arwah Maryam mengangguk. Sebagai apa? Buyan yang dari tadi masih berkutat dengan daunnya langsung berganti, matanya tertuju ke Mbak Dukun. Mbak Dukun bicara dengan siapa? Tanya Buyan dengan dirinya sendiri. Buyan terus mengamati si Mbak Dukun yang sedang berdialog. Saya adalah korban pembunuhan oleh komplotan Buyan yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Terang arwah Maryam dengan raut muka datar-datar saja. Mbak Dukun kaget. Jadi, kamu korban pembunuhan yang dilakukan oleh komplotan Buyan? Tanya Mbak Dukun. Arwah Maryam mengangguk. Siapa kamu? Maryam, katanya. Si Mbak Dukun manggut-manggut. Setelah menyebut namanya, arwah Maryam menghilang. Mbak Dukun berusaha mencegah arwah Maryam kembali ke alamnya. Namun usahanya gagal. Arwah Maryam pergi. Mbak Dukun kembali ke tempatnya semula dan duduk bersila. Buyan cepat bertanya. Mbah, tadi berbicara dengan siapa? Apa asisten Mbah? Maryam. Buyan sempat kaget. Mbak Dukun menyebut nama Maryam. Maryam, Mbah? Ya, kenapa? Buyan seperti ketakutan. Mbah, Maryam itu seingat saya sudah meninggal, kata Buyan. Ya, dia sudah meninggal. Dan kamu yang melakukan itu kan? Tanya Mbak Dukun. Buyan langsung membuka matanya lebar-lebar mendengar tutur si Mbak Dukun. Bukan saya yang melakukan pembunuhan, Mbah. Kenal saja tidak. Bohong Buyan. Mbak Dukun tahu Buyan berbohong. Kamu jangan berbohong ya dengan saya. Saya itu dukun. Buyan tegang. Dilihatnya dukun itu. Betul, Mbah, saya tidak tahu. Keke Buyan bertahan dengan ucapannya. Setelah Buyan bertahan dengan pengakuannya, Mbak Dukun pergi ke dalam dan kembali bawa bungkusan warna putih. Buyan, baik, apabila kamu tidak bohong, Mbah bawakan ini, kata Mbak Dukun sambil membawakan bungkusan yang diperlihatkan ke Buyan. Buyan melihat bungkusan itu dengan muka tegang. Itu bungkusan apa, Mbah? Tanya Buyan. Ini bungkusan berisi batu uji kebohongan dan hasilnya akurat. Buyan masih melihat terus bungkusan yang masih dipegang Mbak Dukun. Kalau memang kamu tidak berbohong, coba buka kantung ini. Bila kamu tidak berbohong, batu itu tetap batu. Tapi andaikan kamu berbohong, batu yang di dalam kantung itu berubah menjadi ular dan akan mematukmu hingga meninggal. Jelas si Mbak Dukun. Mendengar penjelasan Mbak Dukun, Buyan bingung. Bagaimana, Yan? Siap kamu menjalani membuka kantung itu? Mbak, kata Buyan gugup.
Anu bagaimana? Tanya Badukun. Buyan semakin bingung. Dalam otaknya berkecamuk mengaku membunuh Maryam dan dihukum. Akan berbohong tetapi resiko diserbu serangga merayap bernama ular. Dalam gejolak yang dialami, mereka akhirnya mengaku saja. Pengakuan Buyan bahwa dirinya yang menghabisi nyawa Maryam dan menelantarkan jenazahnya dikubur dengan cara yang nista membuat arwah Maryam tersenyum lega. Walau begitu, arwah Maryam belum puas karena otak pembunuhannya belum terungkap. Dan arwah Maryam akan terbongkar otak dari semuanya ini. Akhirnya kalian mengaku juga ya. Dan kalian tahu semua perbuatan kalian ini, kalian akan mendapat balasan yang lebih pedih, kata Mbak Dukun memberi penjelasan. Tentu saja ini membuat Buyan panik dan ia tidak ingin mengemban semua akibat dibebankan kepada dirinya. Ia akan menuntut pula teman-teman yang terlibat dalam pembantaian Maryam oleh nafsu ketamakan dan dari ibu tirinya, Narti. Tolong Mbak, tolong saya tidak ingin dihukum, tolong Mbak. Rengek Buyan bagai anak kecil. Penampilan Buyan memang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Tubuh besar, tampang sangar, tetapi berhati ciut dan cengeng. Kalian ini aneh. Berani berbuat, harus berani menanggung akibatnya. Yang pasti, Mbak tidak bisa bantu karena polisi sudah mengendus pembunuhan ini. Dan kalian tidak lama lagi akan ditangkap. Minimal kalian akan meringkuk di sel penjara dalam jangka waktu yang panjang. Karena pembunuhan ini kalian lakukan dengan rencana. Siap-siap kalian. Tutur Mbak Dukun ke Buyan. Buyan terlihat gelisah dan panik. Tiba-tiba Buyan berdiri dan keluar, terus lari sembari berteriak. Aku tidak mau dipenjara, tidak mau. Teriak Buyan dengan berlari pergi tanpa menghiraukan motornya dan izin pulang kepada Mbak Dukun. Mbak Dukun hanya tersenyum dan geleng-geleng kepalanya. Mbak Dukun mengemasi ruangannya. Mendadak ada benda jatuh dan Mbak Dukun mengambil benda itu. Melihat benda yang dipegangnya itu sebatang emas, Mbak Dukun diam sejenak. Ia berpikir siapa yang melempar benda ini. Mbak Dukun menoleh dan mengamati semua sudut ruangan, tepat di kursi yang biasa dipakai duduk Simbah. Arwah Maryam berdiri dengan wajah yang senang. Siapa kamu? Tanya si Mbak Dukun. Arwah Maryam masih diam. Simbah ulangi pertanyaannya. Siapa kamu? Aku Maryam, wanita yang dibunuh Buyan atas suruhan ibu tiriku. Jawab arwah Maryam yang disertai bau bunga kantil, bunga kematian. Mendengar penuturan arwah Maryam, Simbah Dukun terhenyak. Jadi, kamu Maryam yang tadi menampakkan diri? Tanya Simbah Dukun. Iya, jawab arwah Maryam singkat. Simbah Dukun memandang arwah Maryam dan batangan emas yang dipegangnya. kamu tidak usah bingung dengan benda yang kamu pegang, kata arwah Maryam. Kembali Simbah Dukun menunduk sembari melihat benda yang ada di hadapannya. Apa ini maksudnya? Tanya Mbak Dukun tidak mengerti. Itu dari aku, sebagai rasa terima kasih aku kepada kamu yang telah membuat pembunuh bayaran itu berketukuk lutut, mengaku, dan aku juga salut kepada kamu. Walau kamu seorang dukun, tetapi masih ada rasa empatinya. Ini membuktikan bahwa tidak semua profesi dukun itu jelek. Terang arwah Maryam. Setelah berkata seperti itu, arwah Maryam menghilang. Mbak Dukun terus berteriak memanggil Maryam karena Mbak Dukun belum selesai berbicara. Tetapi semua sepi. Arwah Maryam tetap hilang dari pandangan Mbak Dukun. Malam itu Buyan pergi dan mendatangi satu persatu rumah temannya yang dahulu. Bersama-sama membantai Maryam, gadis soleha putri pengusaha sukses Anggono.
Tapi karena sifat serakah ibu tirinya yang ingin menguasai harta peninggalan suaminya, ia rela membantai anak tirinya itu dengan menyewa pembunuh bayaran, Boyan dan kawan-kawannya. Jo, buka pintu cepat. Pinta Buyan sambil mengetuk-ketuk pintu. Tiada jawaban. Kembali Buyan mengetuk pintu rumah Jojo. Yang bagus itu dari bayaran pembunuh Maryam. Ketukan pintu berikutnya juga belum ada tanda-tanda pemilik rumah mendengar. Rupanya Jojo dan istrinya masih di belakang. Akhirnya Buyan mengeraskan ketukan pintunya dengan menggedor-gedor. Bang, sepertinya ada orang tuh gedor-gedor pintu kita. Ujar istrinya sambil menyiapkan makanan. Jojo hanya menolehkan mukanya ke arah depan. Kembali Buyan menggedor pintu disertai panggilan. Jo, cepat buka pintu. Lama amat. Teriak Buyan dengan volume suara keras. Bang, ayo buka pintu. Sepertinya itu suara Bang Buyan. Perintah istrinya Maimunah. Males ah. Dah kamu aja yang bukain. Tanya Jojo malas-malasan. Bang gak lihat apa? Gue lagi apa? Nyiapin makan. Ya udah, kalau tahu cepat sono bukain. Siapa tahu Bang Buyan mau kasih job lagi. Kata Maimunah yang membuat Jojo jadi semangat. Oh iya ya, siapa tahu mau kasih job. Ujar Jojo dengan wajah berseri. Ya, cepat sana. Ngapain masih duduk terus? Jojo akhirnya dengan langkah yang optimis ke depan. Setelah pintu terbuka, Buyan langsung masuk setelah menutup pintunya cepat-cepat. Jojo melihat Buyan bertingkah seperti ketakutan. Jojo pun jadi penasaran. Ada apa Yan? Lo seperti ketakutan gitu? Kata Jojo yang terus meminta Buyan duduk. Sembari duduk Buyan bercerita. Gawat dah, gawat. Saya tidak mau kalau di penjara Jo. Saya tidak mau. Ujar Buyan dengan memegang kedua pundak Jojo. Jojo makin tidak mengerti dengan tingkah Buyan. Tenang Yan, tenang. Lah itu ada apa? Kayak mau diterkam macan aja. Tutur Jojo berusaha menenangkan. Buyan menggeleng-gelengkan kepalanya menahan kegalauan pikirannya. Baik, sekarang ceritakan apa yang terjadi. Buyan menatap Jojo sambil berkata. Gawat Jo, polisi akan segera menangkap kita. Dengar penuturan Buyan, Jojo terhenyak terkejut. Apa? Polisi akan tangkap kita? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin Yan. Kata Jojo tidak percaya omongan temannya itu. Ini betul Jo, betul. Polisi sudah bongkar makam si Maryam yang kita bantai itu. Jojo melotot. Kok bisa? Saya tidak tahu. Yang pasti Bu Narti sudah dapat panggilan polisi. Bu Narti sudah dipanggil polisi? Iya. Ujar Buyan keras. Terus apa hubungannya Bu Narti dengan kita? Jojo, tolol kamu tidak hilang-hilang ya. Ya pasti nanti Bu Narti akan buka suara kalau sudah kepepet diintegrasi polisi. Aduh, pusing saya. Saya tidak mau dipenjara Jo. Kamu juga kan? Iya bener juga lu Kate. Selanjutnya bagaimana dong kita? Kalian yang ngebunuh itu Maryam dan dapat bayaran besar. Kata Jojo yang jadi ikut panik. Pembicaraan suaminya dengan Buyan terdengar oleh istrinya. Tanpa tunggu apa-apa lagi, Maimunah berjalan cepat ke depan menghampiri suaminya yang sedang berbincang dengan Buyan. Dengan wajah bersungut-sungut Maimunah berkata. Bang, Mai udah dengar semua yang abang obrolkan dengan Bang Buyan. Jadi selama ini abang menghidupi keluarga dengan kerja yang tidak halal. Jojo melihat istrinya mendadak muncul dengan ocehan yang nerocos seperti pancuran. Terkejut. Mai, kamu ngomong apa sih? Main sambar aja. Kata Jojo dengan raut wajah kesal.
Sudah bang, tidak usah berkelit macam-macam. Rocos Maimunah lagi, sembari berkacak pinggang serta mimik muka yang bengis. Berbelit-kelit. Tahu apa sih kamu? Sudah sana masuk. Perintah Jojo mendorong Mai. Maimunah tidak mau pergi, terus saja mengomel. Kerja yang halal bang, biar berkah. Punya rumah mewah tetapi dari hasil yang haram. Dosa bang. Hei, emang kamu tidak senang punya rumah? Makan bisa yang enak-enak. Yang haram saja sulit carinya, apalagi yang halal. Bang, senang punya rumah bagus. Tapi didapat juga dengan cara yang bagus. Ingat bang, abang ada anak dan istri. Masa tega empani dengan harta haram? Ucap Maimunah. Rupanya Jojo panas juga telinganya mendengar ceramah istrinya. Ia pun minta Mai masuk dengan suara keras. Masuk, pergi sana. Bini tidak ada rasa terima kasihnya. Masih ngomel aja. Baik bang, Mai akan pergi dari sini. Percuma tinggal di sangkar emas, tapi didapat dengan jalan haram. Enakan digubuk tapi halal bang. Setelah berkata begitu, Maimunah masuk dan mengajak Siti, anak satu-satunya, pergi. Siti yang baru saja selesai mandi, bengong melihat emaknya mengomel dengan berbenah masukkan pakaian ke dalam koper. Mak, mau kemana? Tanya Siti bingung melihat emaknya bawa pakaian dimasukkan ke koper. Ayo Sit, kita pergi. Kemasi baju-baju kamu. Ucap Mai dengan terus memasukkan apa yang harus dibawa. Mak ini kenapa? Tiba-tiba ajak pergi? Dan kemana kita pergi, Mak? Tanya Siti yang berdiri di sisi maknya. Mai menoleh ke Siti kemudian menjelaskan permasalahannya. Itu benar, Mak? Tanya Siti lagi, masih belum yakin. Setelah dengar penjelasan dari Mai. Mak itu tahu dosa, jadi Mak gak akan bohong. Mak tadi dengar sendiri obrolan bapakmu dengan Bang Buyan, kalau mereka sudah melakukan pembunuhan dengan bayaran tinggi. Astagfirullah, jadi selama ini kita tinggal di rumah bagus ini, serta makan selalu enak hasil dari kerja pembunuh, Mak. Iya, kata Mai singkat. Dengar semuanya, Siti akhirnya mengikuti ajakan maknya pergi ke neneknya di kampung. Jojo tidak lagi bertulikan istri dan anaknya pergi. Yang ada di otaknya bagaimana bisa lolos dari polisi. Saat itu juga Jojo dan Buyan pergi ke tempat Ambyar, temannya yang ikut pembantaian Maryam. Setibanya di rumah Ambyar yang tidak kalah mewah dengan Jojo dan Buyan, Jojo langsung mengetuk pintu dan tidak lama muncul pembantunya. Ada Ambyar? Tanya Jojo tanpa basa-basi. Oh, bapak sedang tidak ada, kata pembantunya. Kemana? Katanya keluar negeri. Apa? Luar negeri? Pembantu itu mengangguk. Jojo dan Buyan hanya bisa geleng kepala. Kemudian mereka pamit pergi. Iya pak, kata pembantunya Ambyar. Selama dalam perjalanan pulang, Buyan dan Jojo mempunyai rasa kecurigaan atas perginya Ambyar ke luar negeri. Jo, kalian tahu kenapa Ambyar pergi? Tanya Buyan sambil melangkah cepat. Tidak tahu? Kenapa emang? Balik tanya Jojo. Dia jangan-jangan... Ujar Buyan. Jangan-jangan apa? Ngomong kok tidak tuntas. Jangan-jangan Ambyar sudah tahu kalau perbuatannya sudah diendus oleh polisi, kata Buyan curiga. Jojo diam. Ia menelaah ucapan Buyan. Ya, betul juga kamu Yan. Mereka terus berjalan dengan cepat untuk tiba di rumah. Kalau begitu, daripada kita nanti ditangkap polisi dan Ambyar, enak-enak di luar sono, mendingan kita ikutan kabur, Jo. Ajak Buyan.
Jojo lalu menatap wajah Buyan dengan senyum. Setuju. Kata Jojo sembari ajak Tos menempelkan telapak tangannya ke tangan Buyan. Buyan sembari jalan mengangkat handphonenya karena berderi. Dilihat di panggilan masuk. Tuh dari Narti. Dia pasti akan menanyakan hasilnya. Gumam Buyan sembari memandangi nomor masuk dari Narti. Jojo memicingkan matanya mendengar gumam Buyan barusan. Hasil apa? Tanya Jojo mendengar gumaman Buyan. Iya, hasil. Kata Buyan gelagapan dengan sedikit salting. Melihat Buyan gugup seperti itu, Jojo penasaran. Kenapa ya? Buyan belepotan begitu? Tanya Jojo dalam hati. Buyan cepat mengantungi handphonenya lagi, tetapi handphonenya itu berdering terus. Jojo kemudian minta Buyan mengangkatnya karena sudah menemui jalan buntu. Buyan angkat juga panggilan masuk itu. Halo, iya Bu. Kata Buyan dengan matanya melirik ke Jojo. Khawatir Jojo nguping. Lama sekali angkatnya. Lagi di mana kamu? Tanya Narti. Bu, tadi saya lagi di jalan dan tidak mendengar ada telepon masuk. Ya sudah, tidak penting itu. Terus bagaimana tugas kemarin? Beres? Beres Bu. Paling tunggu 2 atau 3 hari lagi mereka akan. Ucapan Buyan belum selesai, Narti sudah memotongnya. Baik, tidak usah diterusin. Saya sudah tahu. Oke, saya tunggu hasilnya. Mereka si Prio dan keluarganya akan gila, dan polisi akan melupakan penyelidikannya. Kata Narti senang karena tugas yang dibebankan ke Buyan lancar. Karena senangnya setelah menutup ponselnya, Narti ke dalam menemui Lesus dan Topan dengan berjalan melenggak-lenggok. Peristiwa penemuan kerangka oleh polisi masuk ke siaran berita di TV. Dan tepat Prio dan istri sedang melihat siaran berita. Bu, itu polisi menemukan kerangka manusia di rumah mewah Jalan Guntur. Bukankah itu rumah Narti yang dikontrakan? Tanya Prio. Narti melihat ke TV dan kebetulan siaran itu sedang meng-close up kondisi rumahnya. Pak, iya itu kan rumah Narti. Itu warnanya sama Pak, serta ada pohon belimbingnya. Ujar Bu Prio dengan semangat. Terus, kalau rumah itu milik Narti, kemudian kerangka manusia yang ditemukan polisi, kerangka siapa? Jangan-jangan itu. Bapak, jangan mengatakan itu jangan-jangan kerangka Mariam ya. Kata Bu Prio takut. Bu Prio mengharapkan itu bukan Mariam, keponakannya. Baginya Mariam masih ada. Pak Prio memandangi istrinya dengan pandangan mata yang memiliki makna kasihan. Kita berdoa saja ya Bu. Semoga saja itu kerangka yang ditemukan bukan Mariam. Kita sangat menginginkan Mariam masih hidup. Kata Pak Prio yang membuat istrinya semangat. Iya Pak, semoga saja seperti itu. Amin. Sudah lebih sehari, keluarga Narti belum memenuhi panggilan polisi. Dan dari kepolisian sudah memberi warning melalui surat pemberitahuannya yang terakhir. Andai saja kurang dari 24 jam, terpanggil tidak menemui panggilan, polisi akan mengambil tindakan penjemputan secara paksa. Di rumahnya Narti juga kedua putranya sudah kalut dengan ancaman polisi. Narti hanya satu-satunya jalan menanyakan tugas yang diberikan ke Buyan, agar Buyan mencari dukun yang bisa menyihir. Pihak polisi melupakan tentang penemuan kerangka di rumah barunya yang dikontrakan ke PT LM, perusahaan jasa inspeksi yang berkedudukan di Jakarta. Narti mengambil ponselnya dan menghubungi Buyan.
Sudah berulang-ulang Narti hubungi Buyan, tetapi ponselnya tidak aktif. Kurang ajar. Kenapa ponselnya Buyan tidak aktif? Biasanya cepat dia merespon, kata Narti dengan dirinya. Lisus yang saat itu ada di dekat ibunya menanyakan hasil pembicaraannya dengan Buyan. Bagaimana Bu hasilnya? Tanya Lisus dengan tampang tegang. Narti melemparkan ponselnya ke sofa. Keparat dia. Ponselnya tidak aktif, jawab Narti dengan kesal. Setelah melemparkan ponselnya, Lisus penasaran. Ada apa? Handphone Buyan tidak aktif. Tanya Lisus panik. Iya. Wah, ini sudah ada gelagat tidak beres Bu. Narti dengan mata melotot berkata. Maksudmu, Lis? Mungkin saja dia kabur. Apa? Kabur? Ya, bisa jadi begitu. Buktinya handphonenya tidak aktif Bu. Ujar Lisus. Narti semakin gelisah. Kalau benar-benar ini terjadi, uangnya 2 miliar sebagai upah tugasnya hilang begitu saja. Kurang ajar betul itu orang. Bayaran sudah diterima, hasil kerjanya 0. Loh, jadi ibu sudah kasih Buyan upahnya dengan full? Narti mengangguk. Aduh ibu, kenapa tidak bicarakan dengan Lisus dahulu? Lisus pastikan Buyan sudah kabur ke luar negeri. Tamatlah riwayat kita. Terus bagaimana dong, Lis? Ibu tidak mau dipenjara, kata Narti dengan mewek sambil memegang lengan Lisus. Ya bagaimana lagi? Padahal si Buyan satu-satunya harapan kita menghindari hukuman. Tutur Lisus. Dan Narti semakin takut dan bingung. Aura mukanya terlihat tegang. Ianya bisa mondar-mandir seperti setrikaan. Bingung apa yang harus dilakukan menghindari panggilan polisi dan lepas dari hukuman. Bagi Narti, prinsipnya ia tidak mau hidup melarat dan dihukum. Sehingga beberapa cara dia lakukan, termasuk cara haram sekalipun. Urusan dosa nomor 2, karena dalam pemikirannya Tuhan itu Maha Pengampun. Nanti belakangan ia akan minta ampun. Beres. Jadi bagaimana dong, Lis? Bantu ibu cari jalan agar kita lepas dari jerat hukum. Dan apabila kena hukum, kamu dan Topan kena juga. Kamu mau masa mudamu habis di penjara? Kata Narti sembari bolak-balik jalan. Lisus mendengar ucapan ibunya. Kemudian meminta ibunya agar duduk biar tenang. Kalau pikiran tenang, pasti kita dapat jalan keluarnya. Saran Lisus sambil membimbing Narti duduk. Ibu tidak mau dihukum, Lis. Tidak mau. Tegas Narti dengan menangis. Ibu, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Waktu yang disediakan polisi hanya sehari. Mana mungkin? Tutur Lisus ke ibunya. Ini pasti perbuatan itu si istrinya Priyo yang melapor polisi, sehingga polisi tahu. Tuduh Narti. Tidak Bu, bukan dia yang melapor, tetapi warga sekitar yang melapor. Jelas Lisus. Warga sekitar? Dari mana mereka tahu kalau di dalam rumah itu ada makam? Tanya Narti sewot. Dari teror Bu. Teror? Teror apa? Kamu jangan mengada-ngada, Lis. Teror dari suara tangisan di tengah malam. Narti semakin tidak mengerti akan ucapan putranya. Lis, bicara yang jelas. Tangisan siapa di tengah malam? Maryam Bu, kata Lisus. Ucapan Lisus itu membuat Narti ternyata kaget. Bukan Dega Maryam sudah hancur, dimakan cacing, bisa-bisa menangis, ujar Narti dengan memandang ke Lisus. Lisus tersenyum dan kasihan juga melihat ibunya yang kurang paham masalah hidup. Bu,
Betul Maryam sudah hancur dimakan cacing tanah. Tetapi itu hanya jasadnya, sedang rohnya masih hidup dan abadi. Narti membuang mukanya sendiri sembari bergumam. Dari mana kamu tahu itu semua, Lis? Paling kamu dengar dari ustadz-ustadz di ceramah. Ibu belum percaya juga. Ibu apa tidak merasa persoalan ini terbongkar karena Maryam? Ucap Lisus. Ibu tidak percaya omonganmu yang tidak masuk akal. Dan ibu tetap menganggap ini semua terbongkar pasti karena ulah si itu, brengsek tantenya Maryam. Lisus melihat kekekahan ibunya hanya bisa geleng-geleng kepala. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mandain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.